Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan penghobi tanam durian. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Wage Mulyono, petani durian dari lingkungan Tanjung, Kelurahan Klatak, Banyuwangi. Nah, pada kesempatan sore hari ini kembali saya akan mengupdate pohon durian kita ini ya, yang kita tanam ini 1 hari sebelum puasa ya, sebelum puasa di tahun 2020 ya. Untuk tepatnya itu di bulan April ya, waktu itu 2020, tanggalnya sekitar tanggal 20 atau 21 waktu itu, saya agak lupa kalau tanggal ya. Jadi untuk usia tanam ini sekarang bulan November 2021, tanggal 9 ya hari ini, hari Selasa tanggal 9 November 2021. Jadi ini usia tanam kurang lebih 1 tahun 7 bulan ya, berarti 7 bulan ya, anggaplah 1 tahun setengah ya. Nah, sekarang perkembangan pertumbuhannya seperti ini teman-teman. Ini kita tanam dari tinggi bibit sekitar 80 cm, besar batang saat itu kurang lebih sekitar sebesar ini nih. Nah, ini besar ini ya. Nah, inilah mungkinlah segini ya kurang lebih ya. Nah, tingginya sekitar 80 cm. Nah, untuk besar pokok batangnya sekarang sebesar ini teman-teman. Nah, itu ya segini. Alhamdulillah sudah ya cukup lumayan ya pertumbuhannya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah gini teman-teman. Hari ini tanggal 9 saya memang jadwal rutin saya untuk melakukan pemupukan ya dalam setiap bulannya, di antara tanggal 9 atau tanggal 10. Jadi setiap bulan saya rutin melakukan pemupukan di tanggal-tanggal itu teman-teman. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, ini bisa dilihat ini jerami ya, ini ya, jerami yang sudah lapuk. Jadi ini sekitar 1,5 bulan lalu ya, saya mencoba saya pasang mulsa, namun mulsanya itu mulsa jerami ya teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai lapuk tuh ya, mulsa jerami. Dari beberapa yang saya lihat di literatur dan dari beberapa channel YouTube bahwa jerami itu sangat bagus juga untuk mulsa dan sekaligus sebagai pupuk alternatif organik ya, dimana pada jerami tersebut banyak mengandung kandungan N atau nitrogen ya. Nah, dan ternyata emang hasilnya luar biasa teman-teman ya. Tuh, hasilnya seperti ini. Tuh, sudah lihat ya, cukup lumayan bagus ya perkembangannya. Selain memang ya saya rutin memberikan pupuk ya, memberikan pupuk kompos yang komposisinya saya buat sendiri. Nah, seperti ini nih, ini bisa dilihat. Nah, coba, nah ini adalah kompos yang saya buat sendiri. Pada saat pembuatan kompos ini sudah pernah saya posting ya teman-teman ya. Ini komposisinya adalah arang sekam ya. Ini komposisinya arang sekam, terus kemudian ada kohe kambing pastinya ya. Bahan lainnya saya campur dengan tomat, bonggol pisang, dan enceng gondok ya waktu itu. Nah, hasilnya seperti ini nih sekarang. Ini sudah berusia sekitar 1 tahun lebih ya saya buat, kurang lebih ini, dan sudah hancur begini. Kalau untuk kohenya tadi ada yang belum hancur seperti ini
Nah itu tinggal kita hancurkan dia. Nah sudah hancur kan teman-teman ya. Nah kayak ini koi kambing ini tuh, kita hancurkan ini sudah hancur ya. Nah ini yang akan kita aplikasikan nanti, kurang lebih sekitar saya ambil 1 gayung nanti ya. Nah untuk medianya, nah, seperti teman-teman lihat ini tadi sudah kita bersihkan ya. Tadi pagi saya bersihkan, tuh gulmanya tuh saya kumpulin di sini. Nah, itu sengaja saya tumpuk di situ. Nanti kita biarkan supaya dia lapuk sendiri. Siapa tahu nanti bisa kita manfaatkan sebagai pupuk organik juga ya ke median ini nanti gitu. Nah seperti ini teman-teman, ini itu lihat ya perkembangannya ya, dari tinggi sekitar 80 sentian waktu itu. Nah sekarang kalau dari tinggi saya kurang lebih saya kira 160. Nah ini sudah untuk di pucuknya sendiri ini, nah ini berarti ya adalah hampir 2 meter, katakan 2 meter lah ya, cukup tinggi, cukup lumayan lah perkembangannya. Nah oke teman-teman, untuk pertumbuhan ini bisa dilihat nih ya tuh, ini hasil aplikasi dari sekitar, karena saya aplikasi pupuknya itu sekarang rutin ya, tiap bulan ya, jadi setiap tanggal 9 atau 10 saya aplikasi. Nah bisa jadi ini hasil dari aplikasi pupuk kita di 2 atau 1 bulan yang lalu. Nah seperti ini hasilnya itu ya, pertumbuhannya lumayan bagus ya. Jadi pola pemupukan saya yang awalnya itu setiap 3 bulan sekali ya, saya sekarang menerapkan pola pakai 1 bulan sekali, jadi setiap bulan rutin. Namun komposisinya saya bagi teman-teman ya. Maksudnya gini, kalau biasanya sekitar 3 bulan sekali itu kita pakai 3 gayung ya, nah itu kita bagi 3, jadi setiap bulannya kita aplikasi 1 gayung aja gitu. Nah inilah yang saya terapkan kurang lebih sekitar 3 bulan terakhir ya teman-teman di kebun saya. Dan yang untuk pohon ini memang sengaja saya apa ya istilahnya, kita pakai coba lah ya, percobaan gitu, kita terapkan seperti itu, ternyata hasilnya bagus. Nah ya, kemudian baru saya berani menerapkan ke kebun ya gitu. Ini yang kita tanam di pekarangan ya, pekarangan rumah. Oke teman-teman, nah selain nanti saya rencana mau mengaplikasikan pupuk ini, pupuk organik ini, nanti saya akan ada tambahan 1 lagi, yaitu pupuk plantagar ya, pupuk plantagar, pupuk organik yang bahan bakunya dari rumput laut. Dan pupuk plantagar yang akan saya aplikasi ini hasil dari pemberian seorang YouTuber ya, yang yaitu Philip Farm ya, Philip Farm yang sekarang berganti nama Kebun Gunung gitu, Kebun Gunung. Nah, terima kasih kepada Mas Denny, pupuk plantagarnya akan saya aplikasikan ini Mas. Oke. Sekali lagi saya banyak-banyak terima kasih kepada Mas Denny pemberian pupuk plantagarnya, dan akan saya manfaatkan dan saya aplikasikan ke pohon durian kami ini. Oke, tanpa lama-lama lagi supaya durasi juga enggak terlalu panjang, kita langsung aplikasi ya. Ini kebetulan sudah kita bersihkan ini medianya dari gulma, nanti kita tinggal ini aja nih, apa, kita garuk-garuk aja ini, pengumuran kecil-kecil aja seperti ini teman-teman ya. Itu seperti ini nih ya. Nah untuk apa penggemburan yang saya lakukan ini di luar tajuk ya teman-teman ya, itu nih tajuk terluar. Nah itu ya, nah itu kita gemburkan di luarnya
karena bisa jadi akar ini sudah nyampe ke tajuk terluar ya pastinya teman-teman ya, biasanya seperti itu ya. Nah, jadi kita gemburkan di luar tajuk. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk yang di sini saya nggak utak-atik ya, kita biarin aja. Yang kita gemburkan, nah itu kita garuk di di luaran tajuk itu. Dilihat ini tajuk terluar. Nah itu ya, kenapa kalau kita sampai masuk di bawah atau di dalam areal tajuk, katanya kena akar ya teman-teman ya, gitu. Oke, langsung aja kita aplikasikan pupuknya. Nah ini kita ambil satu gayung ya untuk takaran. Nah tuh, kemudian langsung kita aplikasikan seperti ini ya teman-teman, langsung kita tabur ya dora tajuk. Nah seperti itu. Ini rutin saya 1 bulan sekali ya teman-teman ya, 1 bulan sekali. Nah, jadi saya polanya seperti itu sekarang. Nah, ini tambah lagi. Itu. Nah, ini masih ada sedikit, kita tabur di bawahnya. Kalau sedikit aja ya, yang paling banyak. Nah ini untuk di luar ya, di luaran tajuk. Nah seperti ini tuh. Untuk yang di bawahnya sedikit-sedikit aja seperti ini, kita tabur seperti itu teman-teman ya. Nah dijajar. Nah oke, udah cukup untuk komposnya. Nah sekarang kita ambil plant agar ya teman-teman ya. Plant agar ada di sana, ini kita ambil dulu ya. Ayo kita ke sana yuk. Nah ini teman-teman pupuk plant agarnya. Nah itu ya, plant agar ini pemberian dari Mas Denny, pengasuh dari owner dari channel Village Farm yang sekarang berganti Kebun Gunung. Nah seperti ini ya penampakannya, ini bentuknya seperti ini tuh. Ini bahan bakunya dari rumput laut ya. Ini kita ambil 1 gayung. Nah gitu ya, cukup ya teman-teman. Oke, kita bawa ke sana. Nah ini, nah tuh pupuk plantagarnya seperti ini teman-teman ya. Ini pupuk plantagar pertama ya, kita aplikasikan ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nih untuk yang pertama ini saya juga nggak berani banyak-banyak, saya rasa cukup 1 gayung aja dulu ya teman-teman, karena ini memang baru pertama kali ini, saya belum pernah menggunakan. Nah itu tetap perlu merata sama ya, di luar tajuk yang kita perbanyak. Untuk yang di dalam sini, nah, kita tabur-tabur gini aja ini. Nah, gitu ya. Nah, nanti kita update lagi perkembangannya ya, 1 atau 2 bulan ke depan ya teman-teman. Hasil dari aplikasi pupuk yang kita lakukan pada hari ini, hari Selasa tanggal 9 November 2021 ya. Nah ini udah tinggal sedikit habis dah ya. Oke, nah, udah cukup. Nah itu teman-teman, seperti itu hasil aplikasinya ya.
Nah, setelah ini saya rencananya nanti akan saya pasang mulsa jerami lagi teman-teman ya. Mungkin besok atau lusa lah saya pasang jerami lagi. Itu saya pasang merata di mana, di sekitar bawahnya sini, di bawahnya tajuk, dan di dalam seperti inilah bentuknya ya nantinya ya. Itu kalau sekarang memang saya belum siap jeraminya. Nah, terus selanjutnya kalau misalkan ini teman-teman mau pakai pupuk kimia di masa vegetatif seperti ini, biasanya kita pakai pupuk NPK ya, monggo ya, monggo. Nah, saya juga menggunakan pupuk NPK ya teman-teman ya. Untuk pohon ini mulai kurang lebih sekitar ya, yang saya terapkan pemupukannya itu setiap bulan sekarang, dari 3 bulan lalu ini saya juga mengaplikasikan pupuk NPK. Jadi ini seperti yang saya bilang tadi, disinilah tempat saya mencoba atau percobaan kita aplikasi pupuk, dan kalau hasilnya bagus ya baru kita terapkan ke kebun. Nah, cara yang saya terapkan seperti ini teman-teman. Nah, ini saya sudah siapkan pupuk NPK nya ya. Ini pupuk NPK 1616 Yaramila ini ya, mereknya Yaramila. Untuk pupuk NPK nya ada banyak merek, tergantung dari selera masing-masing ya teman-teman ya. Kalau saya kebetulan pakai Yaramila. Ada banyak itu, ada pupuk Mutiara, Ponska, macam-macam ya. Ini bukan promosi, tapi kebetulan memang saya menggunakan pupuk ini, pupuk NPK Yaramila 1616. Nah, untuk takarannya saya untuk ini dari 3 bulan lalu, tiap bulannya saya pakai takaran 1 sendok teh seperti ini tuh. Nah, ini saya siapkan ini. Nah, jadi saya ambil 1 sendok seperti ini. Nah, itu. Nah, inilah yang saya gunakan untuk 1 pohon ini gitu teman-teman ya. Oke, caranya seperti ini. Kita ambil 1 sendok teh sudah. Kemudian nah ini, nah inilah yang kita taburkan teman-teman ya. Cukup 1 sendok teh aja, tabur seperti ini. Lebih jelas lagi. Nah, seperti ini nih. Nah, itu luar tajuk. Cukup 1 sendok teh aja ya teman. Nah, ini sisanya sebelah sini. Nah, itu. Nah, yang di bawah sisanya itu sekitar bawah sedikit-sedikit aja. Nah, itu teman-teman. Itu penampakan penaburannya. Nah, nih ya, seperti ini kelihatan dulu. Ya. Tuh. Jadi nggak banyak saya gunakan. Ini saya kasih setiap bulan teman-teman. Tuh. Artinya nih butiran pupuk NPK-nya itu. Cara penaburan saya seperti itu. Jadi cukup 1 sendok teh aja untuk pohon sebesar ini. Nah, itu ya. Ini tinggi sudah hampir 2 meter. Ya 2 meteran lah ini. Oke gitu teman-teman ya. Untuk postingan saya kali ini yang bisa saya sampaikan, cara saya melakukan pemupukan pada pohon ini, dan alhamdulillah ya perkembangannya sekarang hasil dari yang saya terapkan pemupukan setiap bulan. Nah, hasilnya ya seperti ini tuh. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Untuk cara pemupukan ini mohon maaf saya ulangi, mau diikuti monggo, enggak juga enggak apa-apa ya, karena tiap orang itu punya cara atau tips yang berbeda-beda dalam bertani durian ya. Nah, untuk yang cara yang saya lakukan ya seperti ini itu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup dulu, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.